Bayi merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan yang harus dijaga dengan penuh kasih sayang. Bayi rentan terhadap penyakit yang dapat menimbulkan tanda bahaya. Tanda bahaya pada bayi merupakan gejala yang menunjukkan bayi sedang mengalami masalah kesehatan serius sehingga membutuhkan pertolongan tenaga medis. Perlu bagi orang tua untuk mengetahui tanda bahaya pada bayi dan bagaimana cara mengatasinya. Bersama saya Bidan Novia Marleni, mari kita bahas mengenai tanda bahaya pada bayi dan cara mengatasinya. 1. Perubahan suhu tubuh yang ekstrim. Suhu tubuh adalah salah satu indikator penting kesehatan bayi. Jika diukur dengan menggunakan termometer, suhu normal bayi berkisar antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Bayi dikatakan demam bila suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Demam pada bayi bisa menjadi tanda infeksi berbahaya. Gejala demam bisa disertai dengan si kecil yang rewel, kulit kemerahan, atau terasa panas saat disentuh. Pada kondisi ini, moms and dad dapat memberikan kompres hangat pada bagian dahi, lipatan ketiak, dan lipatan paha bayi. Kompres hangat bertujuan untuk melebarkan pembuluh darah pada bayi sehingga suhu tubuh bayi dapat turun perlahan. Selanjutnya, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan coba-coba mengobati sendiri dengan obat penurun panas ya moms, dad. Sebaliknya, jika tubuh si kecil terasa dingin yaitu di bawah 36,5 derajat Celcius, ini juga bisa menjadi tanda bahaya yang disebut dengan hipotermia. Hipotermia bisa terjadi karena bayi kedinginan, tidak cukup diselimuti, atau bisa juga menjadi gejala dari infeksi berat. Gejala awal hipotermia meliputi si kecil yang malas menyusu, menangis lemah, terlihat lemas dan tidak responsif, serta perubahan warna kulit menjadi pucat atau kebiruan. Moms and dad perlu segera menghangatkan si kecil, misalnya dengan metode kanguru dengan prinsip kontak kulit ke kulit, dan segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mencari bantuan medis. 2. Diare berlebihan atau tinja pucat. Jika si kecil sering BAB atau lebih dari 6-8 kali sehari atau lebih sering dari biasanya dengan konsistensi cair atau berair dan terkadang disertai lendir, ini bisa jadi diare. Diare pada bayi, terutama bayi baru lahir, bisa menyebabkan dehidrasi parah dengan sangat cepat dan berbahaya. Selain itu, moms and dad perlu waspada juga jika tinja si kecil berwarna sangat pucat seperti dempul atau putih keabu-abuan. Ini bisa menjadi tanda masalah pada hati atau saluran empedu yang disebut dengan atresia biliar. Kondisi ini perlu penanganan cepat, namun moms and dad jangan berikan obat, makanan, atau minuman sembarangan ya. Segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. 3. Kesulitan bernapas. Perhatikan baik-baik cara si kecil bernapas. Normalnya, laju pernafasan bayi baru lahir adalah antara 40-60 kali per menit saat istirahat. Kesulitan bernafas ditandai dengan nafas cepat, tersenggal, atau dada tampak tertarik ke dalam. Jika terlihat tanda kesulitan bernafas pada si kecil, ini menandakan ia sedang berjuang keras untuk mengambil nafas dan ini adalah tanda bahaya. Segera posisikan bayi dengan kepala sedikit lebih tinggi, lalu bawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan segera. 4. Perubahan perilaku dan tingkat aktivitas yang ditandai dengan bayi lesu dan rewel tak henti. Bayi yang tampak sangat lemah, sulit dibangunkan, tidur lebih dari 4 jam tanpa bangun untuk menyusu, tidak responsif, atau menangis merintih merupakan bentuk perubahan drastis pada perilaku bayi yang bisa menjadi pertanda adanya infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Pada kondisi ini, moms and dad perlu berusaha untuk tetap tenang dan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat dilakukan pemeriksaan lanjut. 5. Masalah menyusu. Jika si kecil menolak menyusu atau mengalami kesulitan, ini bisa menjadi alarm penting. Jika ia terlihat malas menyusu, hanya menghisap sebentar-sebentar atau bahkan menolak sama sekali setiap kali disusui, ini bisa jadi ia sedang sakit, dehidrasi, atau terlalu lemas. Selain itu, kondisi lainnya yaitu memuntahkan semua yang diminum atau muntah berulang.
Jika si kecil memuntahkan semua yang diminumnya setiap kali menyusu, apalagi muntahan yang menyembur, berulang atau berwarna kuning, hijau, hingga seperti kopi, ini adalah tanda bahaya. Muntah berwarna hijau bisa menjadi tanda penyumbatan usus yang serius. Moms and Dad perlu membawa bayi segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. 6. Kulit dan mata kuning. Penyakit kuning memang umum terjadi pada bayi baru lahir karena organ hatinya belum berfungsi sempurna. Namun, jika kuning terjadi kurang dari 24 jam setelah lahir atau lebih dari 14 hari setelah lahir dan menjalar hingga telapak tangan dan kaki, bisa menunjukkan tanda bahaya. Bila menemukan kondisi ini, segera cari bantuan medis ya moms, dad. 7. Masalah tali pusat. Infeksi pada tali pusat atau dalam istilah medis disebut dengan omfalitis bisa sangat berbahaya karena bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jika ada cairan kekuningan atau nanah, kemerahan meluas di sekitar pangkal tali pusat hingga ke dinding perut, atau bau busuk yang tidak sedap, ini adalah tanda infeksi. Selain infeksi, kondisi yang menjadi masalah pada tali pusat yaitu tali pusat yang belum lepas lebih dari 3 minggu setelah lahir. Pada poin ini, hal yang perlu moms dan dad perhatikan saat merawat tali pusat ialah jaga tali pusat tetap bersih dan kering ya. Dan jika menemukan kondisi masalah pada tali pusat, segera periksakan ke dokter ya moms, dad. 8. Kejang. Kejang pada bayi baru lahir adalah kondisi medis darurat yang harus segera ditangani. Kejang bisa sangat terlihat bervariasi pada bayi. Bisa berupa gerakan menyentak-nyentak yang tidak terkontrol pada lengan, kaki, atau seluruh tubuh. Mata mungkin mendelik ke atas, berkedip-kedip, atau mulutnya mencucu seperti sedang mengunyah atau menari. Dan terkadang kejang juga bisa membuat seluruh badan bayi menjadi kaku dan melengkung ke belakang. Kejang pada bayi bukanlah suatu penyakit, namun merupakan gejala penting akan adanya penyakit lain sebagai penyebab kejang atau adanya kelainan susunan saraf pusat. Kejang pada bayi biasanya disebabkan oleh demam tinggi sebagai tanda adanya infeksi. Pada kondisi ini, moms jangan panik ya. Yang perlu diperhatikan, moms jangan memasukkan benda ataupun cairan ke mulut bayi. Jangan mencoba menahan gerakan bayi. Turunkan suhu tubuh bayi dengan membuka baju dan memberi kompres hangat pada bayi. Letakkan bayi di tempat yang aman dan datar, miringkan tubuhnya, segera catat durasi dan jenis gerakannya, lalu segera cari pertolongan medis. 9. Mata bernanah atau bengkak. Meskipun terlihat sepele, mata si kecil yang bernanah atau bengkak bisa menjadi tanda infeksi yang memerlukan penanganan serius agar tidak merusak penglihatan. Jika mata si kecil terus-menerus berair, mengeluarkan nanah kekuningan atau kehijauan, terlihat lengket atau berkerak, mata merah dan bengkak, ini bisa menjadi tanda infeksi. Infeksi mata pada bayi baru lahir bisa disebabkan oleh bakteri dari jalan lahir dan memerlukan antibiotik. Jangan sembarangan memberi obat pada bayi ya moms, segera bawa bayi ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan yang tepat. 10. Perdarahan dari bagian tubuh manapun. Setiap perdarahan yang keluar dari tubuh si kecil, selain dari tali pusat yang normal, harus diwaspadai. Jika moms dan dad melihat perdarahan dari hidung, mulut, adanya darah di tinja atau muntahan si kecil, atau perdarahan dari lubang tubuh lainnya, ini bisa menandakan adanya infeksi atau gangguan pada organ tertentu yang membutuhkan pemeriksaan segera. Segera bawa si kecil ke fasilitas kesehatan terdekat ya moms. Menjaga bayi memang penuh tantangan, tapi juga membahagiakan. Dengan bekal ilmu pengetahuan mengenai tanda bahaya pada bayi, moms dan dad sudah satu langkah lebih maju untuk menjaga kesehatan serta keselamatan pada bayi. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan medis jika moms dan dad menemukan salah satu tanda bahaya atau beberapa tanda bahaya. Dengan perhatian dan penanganan yang tepat, si kecil akan tumbuh ceria dan sehat.